Bismillah, di video kali ini saya akan sedikit memberi tips, sedikit panduan tentang bagaimana menyusun menu yang sehat dan seimbang untuk sahur dan buka puasa kita selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini perintah puasa itu dilakukan selama minimal 29 hari dan maksimal 30 hari dengan waktu berpuasa yaitu kurang lebih 12 jam sehari. Menu sehat yang saya maksud di sini yaitu menu yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Bahwa ada beberapa makanan yang tidak sehat, ada beberapa makanan yang tidak sehat dikonsumsi, kita sudah tahu. Namun sekalipun makanan itu sehat, jika kita mengkonsumsi dengan tidak seimbang, itu juga bisa merusak kesehatan kita. Seimbang di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Seimbang di sini komposisinya antara serat, protein, vitamin, dan karbohidrat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah yang saya maksud menu sehat yang bisa menjadi panduan kita selama Ramadan ini. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita menyimak kembali bagaimana sih target Allah yang memerintahkan kita berpuasa selama sebulan penuh. Itu bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, targetnya adalah mengantar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa ini adalah buah dari keimanan. Makanya perintah puasa itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya bagi orang Islam, tapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Jika kamu sudah berislam tapi belum beriman, bukanlah dirimu yang termasuk manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bukan sekedar mengantar kita untuk terbebas dari api neraka. Tapi takwa ini bisa kita rasakan manfaatnya di dunia. Dirasakan oleh anak istri kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, atau siapa saja yang berhubungan dengan kita. Jadi takwa ini bukan cuma untuk kebaikan kita, tapi kebaikan orang-orang di sekitar kita, makhluk Allah di sekitar kita akan merasakan manfaat dari takwa tersebut. Jadi kita harus pahami bahwa puasa Ramadan bukanlah hanya sekedar kewajiban semata untuk menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa. Tapi perintah puasa itu yang dilakukan dalam 30 hari atau minimal 29 hari merupakan waktu untuk kita recovery diri kita dari 11 bulan sebelumnya. Kenapa saya katakan waktu untuk recovery, waktu untuk perbaikan, menstimulasi diri kita setelah kita 11 bulan sebelumnya itu mengalami segala permasalahan sehingga rohani kita lelah, sehingga psikologis kita lelah dan membuat kita kadang-kadang merasa
tidak nyaman dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun merasakan tidak nyaman atas kehadiran kita. Momen datangnya Ramadan ini merupakan momen terbaik untuk recovery, memperbaiki psikologis kita setelah lelah selama 11 bulan sebelumnya. Momen Ramadan ini juga merupakan waktu training, waktu melatih diri kita untuk bisa mengupgrade kemampuan yang kita miliki sebagai persiapan menghadapi 11 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi persiapan ibaratnya kita akan berlomba di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ibaratnya kita akan mengikuti ujian selama 11 bulan setelah Ramadan. Disinilah tempatnya kita belajar mempersiapkan diri agar 11 bulan ke depan sebagai bentuk ujian bagi kita itu kita bisa lolos dengan baik. Tanda bahwa kita di 11 bulan di luar Ramadan lolos dalam ujian itu ditandai dengan terawatnya iman kita, terpeliharanya takwa kita. Sehingga sekalipun berbagai rintangan kita hadapi, kita tetap survive dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu pentingnya momen Ramadan selama 29 hingga 30 hari ini, sehingga kita perlu beberapa ilmu agar kita bisa melaksanakan perintah Allah selama Ramadan itu dengan baik. Perlu persiapan ilmu bagaimana fadilah-fadilah berpuasa itu sendiri, dan perlu juga bekal ilmu bagaimana mempersiapkan sehari-hari sehingga kita tetap melaksanakan puasa ini dengan semangat dan tetap sehat karena kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Banyak orang melaksanakan puasa tapi tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Karena dia salah dalam memilih makanan. Ibaratnya orang yang habis kelaparan saat berbuka puasa seakan-akan waktu itu sebagai balas dendam. Segala makanan dimakan sebagai rasa haus untuk menutupi rasa haus dan lapar. Perlu kita tahu bahwa setelah 12 jam lebih tubuh kita akan kekurangan energi dan cairan. Oleh sebab itu ketika berpuasa banyak orang tidak sadar mengkonsumsi sebanyak-banyaknya apa yang ada di depan mereka. Bahkan jauh-jauh waktu sebelum berbuka puasa seakan dia berlomba mengumpulkan makanan agar ketika saat berbuka puasa tiba bisa terpuaskan laparnya, bisa terpuaskan dahaganya. Disarankan, jadi kebanyakan dari kita seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan setelah mengikuti video ini kita ada perubahan. Jadi disarankan bagi kita saat berbuka puasa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Sederhana maksudnya ini tidak terlalu berat lambung dalam bekerja. Atau gula dan memperbanyak asupan air. Maksudnya sumber makanan itu mengandung karbohidrat yang sederhana, mengandung gula karena kita 12 jam ini berpuasa lemes. Di samping karbohidratnya sederhana juga jangan terlalu berlebihan karena ini saat berpuasa itu 12 jam lambung itu kosong sehingga dia mengkerut gitu karena dia selama 12 jam ini hampir-hampir dia tidak bekerja. Makanya perlu sekali memperhatikan menu agar kita setelah berbuka puasa bukannya semakin kuat malah semakin loyo. Jadi makanan yang kita konsumsi itu adalah saat berbuka puasa itu karbohidrat sederhana yang mengandung gula dan memperbanyak asupan air putih. Tidak disarankan untuk langsung mengkonsumsi makanan berat.
Baik, sebelum kita menyusun menu atau merencanakan bagaimana menu yang terbaik selama bulan Ramadan kita, maka perlu saya sampaikan di sini bahwa perlu kita pahami bahwa sumber protein yang dianjurkan kita konsumsi selama bulan Ramadan yaitu ikan laut ataupun ikan tawar, ayam, baik direbus maupun dibakar, dan dianjurkan jangan digoreng karena digoreng itu membuat ayam menjadi ikan atau ayam atau apapun itu menjadi berlemak. Daging sapi atau kambing, udang dalam jumlah sedang, kacang-kacangan seperti kacang polong dan kacang lentik, telur, kuning telur bisa 3 kali dalam sepekan, bisa sehari, 1 biji sehari. Telur di sini yang dimaksud bukan harus dimakan bulat-bulat begitu dalam bentuk telur, bisa dalam bentuk dicampur dengan snack bukaan atau dicampur dengan masakan baik dalam sayuran maupun dalam lauk pauk. Anda perlu menghindari beberapa jenis makanan seperti ayam goreng, bebek goreng, dan produk-produk hewani yang digoreng dagingnya karena itu membuat makanan itu menjadi berlemak, termasuk jeroan, makanan hotdog, sosis, udang atau kacang kerang dalam jumlah yang besar. Selama Ramadan, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi susu skim atau susu rendah lemak, termasuk produk susu yaitu yogurt rendah lemak, keju rendah lemak, dan usahakan dihindari atau dibatasi susu murni, es krim dan wafy krim, full cream yogurt, keju lemak tinggi terutama keju kuning, karena makanan tersebut mengandung lemak yang membuat kita susah beraktivitas di siang hari. Bagaimana dengan roti, biji-bijian, dan kue-kue atau snack lainnya? Itu pada dasarnya boleh dikonsumsi selama kita jangan berlebih-lebihan. Khusus kue-kue misalnya dianjurkan memilih kue-kue yang tidak banyak mengandung santan atau susu yang mengandung lemak. Untuk berbuka puasa mungkin bisa Anda memilih berupa buah-buahan atau sayuran yang diolah misalnya dalam bentuk salad sehingga bisa cepat memulihkan tenaga kita setelah berpuasa selama 12 jam. Perlu kita pahami bahwa lambung saat berpuasa akan mengecil karena beristirahat cukup lama. Jadi, pilihlah menu yang tidak memperberat fungsi lambung Anda setelah lama beristirahat. Jika berlebihan saat berbuka, justru akan membuat lemes dan perut tidak nyaman, yang dampaknya akan membuat Anda malas untuk bergerak dan beribadah. Sehingga padilah-padilah puasa yang seharusnya Anda lakukan, maksimalkan di bulan Ramadan, tidak bisa Anda lakukan karena salah dalam memilih menu berbuka puasa. Makanan sehat untuk berbuka puasa seperti yang kita pahami selama ini yaitu kurma, madu, air putih, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan gitu ya. Kenapa? Karena ikan ini merupakan sumber protein yang baik, yang sehat untuk tubuh kita. Jadi saya ingatkan kembali bahwa setelah berpuasa selama 12 jam lebih, tubuh akan kekurangan energi dan cairan. Oleh sebab itu, ketika berbuka puasa, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana atau gula dan tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa.
Jadi saat berbuka puasa, makanlah makanan yang ringan terlebih dahulu seperti kurma, buah-buahan segar, dan lainnya. Barulah selang beberapa menit kemudian, sekitar 30 atau 60 menit ke depan, Anda dapat mengkonsumsi hidangan utama seperti nasi dan lauk pauk. Ya, kalau kita hitung mungkin setelah berbuka puasa, makan sekedarnya tentunya dengan menu yang baik, kemudian kita sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib itu waktu terbaik untuk mengkonsumsi makanan berat yang lengkap dan seimbang. Jadi secara umum saat berbuka puasa sebaiknya kita menghindari atau disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat sederhana atau gula dan memperbanyak asupan air putih. Tidak disarankan untuk langsung mengkonsumsi makanan berat. Lalu bagaimana dengan sahur kita? Bagaimana menu sahur kita yang baik gitu? Jadi ketika kita sahur, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lambat dicerna. Kenapa? Karena itu sebagai persiapan untuk kita menahan selama 12 jam ke depan. Anda dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan berserat tinggi seperti nasi putih beserta sayur dan lauk pauk dengan pengolahan yang baik dan buah-buahan. Anda juga dapat mencoba jenis lainnya seperti roti gandum, sereal atau oatmeal, kacang hijau, kentang, dan sebagainya. Intinya bahwa menu sahur itu adalah menu yang kita pakai untuk bertahan selama 12 jam ke depan. Jadi perlu diperhatikan. Jangan atau menghindari mengelola makanan setiap hari dengan cara digoreng. Demikian sedikit panduan dalam menyusun menu selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberi kemudahan dalam menjalani hidup kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini, memberi kita kemampuan, kesehatan, sehingga kita bisa maksimal melaksanakan puasa dengan baik, berikut padilah-padilah puasa ini, sehingga Allah berhak memberi kita gelar sebagai manusia yang bertakwa. Sampai jumpa di video berikutnya.